Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya Kris Perdana Nugrahani. Saya Rita Muniha. Di sini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 yang membahas tentang kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Kris. Selamat sore Bu Lina. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu Lina. Oke, alhamdulillah. Ya, ini nanti Bu Kris mau mengadakan kucing dengan Bu Rita ya Bu ya? Betul sekali Bu Lina. Oke, nah sebelum Bu Kris mengadakan praktek kucing dengan Bu Rita, di sini yang perlu Bu Kris ketahui yang pertama yaitu kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan praobservasi. Kemudian setelah itu nanti Bu Kris melakukan percakapan kucing dengan Bu Rita, di mana nanti saya akan mengamati, mengobservasi proses yang Bu Kris sama Bu Rita lakukan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita akan mendiskusikan dulu terkait dengan rubrik penilaian percakapan kucing hari ini. Kira-kira Bu Kris tahu enggak apa sih yang menjadi rubrik penilaian dari percakapan kucing hari ini? Ya, yang menjadi rubrik penilaian itu yang pertama memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberdayakan kucing. Oke, terkait dari rubrik penilaian percakapan kucing yang Bu Kris sebutkan tadi, kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin Bu Kris kembangkan? Yang ingin saya kembangkan untuk kucing kali ini adalah mendengarkan secara aktif Bu Lina. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Kris kembangkan, yang ingin diobservasi nantinya ketika Bu Kris melakukan proses kucing dengan Bu Rita? Ketika saya nanti kucing bersama Bu Rita, saya ingin sekali fokus pada ketika saya memberikan pertanyaan atau melaksanakan percakapan, saya menghindari judgement, kemudian menghindari asumsi-asumsi serta asosiasi begitu. Oke, baik Bu Kris. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian apa sih dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Kris inginkan? Ya, saya ingin melalui percakapan saya dengan kucing saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi, Bu. Gitu. Oke Bu Kris, itu aja untuk pertanyaan saya sebelum Bu Kris melakukan percakapan kucing dengan Bu Rita. Jadi setelah ini silakan Bu Kris melakukan percakapan kucing dengan Bu Rita. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Iya Bu Kris. Selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Kris. Bagaimana kabarnya Bu Rita hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Kris? Sehat juga Bu Rita. Bu Rita, kemarin Bu Rita WA saya ya, katanya ada yang ingin disampaikan begitu ya? Iya betul. Kira-kira apa sih Bu Rita yang ingin Bu Rita sampaikan kepada saya? Gini Bu Kris, saya kan mempunyai siswa kelas 5. Kebetulan menurut saya siswa kelas 5 ini lebih spesial menurut saya. Kenapa? Di setiap harinya mereka itu sering menggunakan kata-kata kotor. Dan mereka ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa itu kurang sopan. Jadi antara berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau dengan teman sebayanya itu mereka disamakan. Jadi terlihatnya itu mereka berbicara kurang sopan. Begitu Bu Kris. Oh gitu ya. Nah, setelah nanti kita melaksanakan percakapan, apa yang Bu Rita inginkan? Hasil apa yang Bu Rita inginkan? Saya menginginkan setelah melakukan percakapan ini, saya menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas, yaitu anak-anak bisa berbicara lebih sopan atau sudah mengurangi perbicaraan yang kotor dengan bagaimana.
Nanti dalam pertemuan kita kali ini, Bu Rita mengharapkan nanti setelah kita melaksanakan percakapan, Bu Rita menemukan solusi bagaimana caranya agar peserta didik Bu Rita itu bisa lebih baik dalam berkata-kata, begitu ya Bu Rita? Ya, betul Bu Kris. Ya Bu Rita, tadi Bu Rita sampaikan bahwa mereka itu sering berkata yang tidak baik, begitu ya Bu Rita ya. Menurut Bu Rita, saat ini posisi mereka dari rentang 1 itu berarti sangat kurang, sampai rentang 10 itu sangat baik dalam berkata-kata, dalam sopan santun berkata-kata mungkin ya. Itu rate-nya berapa? Kalau menurut saya dari rentang nilai 1 sampai 10, 5 ya Bu Kris, karena sudah lebih dari sebagian dari mereka itu yang masih menggunakan kata-kata kotor di setiap harinya. Ya, berarti menurut Berita mereka rate-nya ada 5 begitu ya. Berita ingin menaikkan rate-nya sampai angka berapa? Saya ingin menaikkan rate itu paling tidak itu 7 Bu Kris. Ya, kalau bisa ya maksimal 10, tapi paling tidak itu pasti membutuhkan proses yang sangat lama karena dibutuhkan pembiasaan yang cukup lama, dan itu kan mereka juga melakukan seperti itu sudah di setiap harinya, jadi paling tidak angka 7. Berarti Berita ingin ada perkembangan secara bertahap begitu ya? Ya, betul betul. Agar anak-anak itu bisa berkata-kata yang lebih baik, lebih sopan Iya, gitu betul, ya? betul. Ya, Berita, saya ingin tahu menurut Berita itu kenapa anak-anak itu suka berkata-kata seperti ini? Saya kira mereka seperti itu yang pertama karena lingkungan dia tinggal itu mereka sudah terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang kotor atau kata-kata yang kotor, dan tidak membedakan ketika berbicara dengan lawan, ketika dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebayanya, atau dengan yang di bawah usianya. Dan selain itu bisa juga karena gadget ya Chris, karena di sana kan pasti ada aplikasi video yang seringkali menyampaikan kata-kata kotor, dan itu sering dilihat oleh mereka dan mereka akhirnya meniru. Berarti penyebab dari anak-anak itu berkata-kata kurang baik itu adalah dari lingkungan, Ya, lingkungan sekitar rumah mungkin, lingkungan mereka ketika melihat gadget gitu ya Bu Rita ya. Betul. Nah Bu Rita, kira-kira solusi yang Bu Rita miliki supaya mereka itu menjadi lebih baik dalam berkata-kata itu seperti apa Bu Rita? Solusinya mungkin dengan saya membiasakan di sekolah terlebih dahulu. Saya akan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif ketika di kelas, sehingga paling tidak mereka menggunakan bahasa yang baik ketika di kelas dan juga tidak menggunakan kata-kata kotor di kelas. Ya, baik sekali itu Bu Rita, karena dalam keyakinan kelas itu terdapat disiplin positif gitu ya. Iya, betul. Jadi muncul motivasi intrinsik dari mereka untuk berkata-kata yang sopan Iya, gitu ya. Apakah ada rencana atau program-program lain yang ingin Bu Rita laksanakan dalam waktu dekat ini? Iya, kebetulan ini saya baru terpikirkan tentang program Sedinten Jawi. Jadi dalam satu hari itu kita semuanya, entah itu Bapak Ibu guru, anak-anak, semua warga sekolah pokoknya menggunakan bahasa Kromo Inggil supaya mereka bisa menirukan bahasa-bahasa Jawa yang halus di setiap harinya. Berarti mengenalkan kembali tradisi Jawa kepada anak-anak, Iya, sehingga mereka bisa bersopan santun seperti yang ada di dalam budaya Jawa. Iya, betul. Kira-kira program ini itu program kelas atau program dalam satu sekolah, Bu Rita? Mungkin saya akan menerapkan di kelas saya dulu, Bu Kris. Setelah itu bisa saya kembangkan lagi menjadi program sekolah. Baik, Bu Rita. Kemudian Bu Rita, saya ingin menanyakan yang tadi, solusi yang pertama tadi Bu Rita menyampaikan keyakinan kelas gitu ya. Kira-kira Bu Rita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah, Bu Kris. Adakah hambatan-hambatan yang terjadi? Tentu terjadi hambatan. Mereka masih tetap saja melanggar
keyakinan kelas itu yang sudah disepakati itu mereka masih saja melanggar. Kemudian ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas itu bagaimana sikap kita? Saya melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan mereka dan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, setelah Bu Rita melaksanakan restitusi, apakah ada perbaikan dari anak-anak dalam melaksanakan keyakinan kelas? Untuk sekarang sih peningkatan itu masih kurang optimal ya Bu Kris ya. Hanya berapa persen saja, pokoknya tidak optimal menurut saya, masih perlu pembiasaan lebih secara kontinu, secara berkesinambungan. Ya, tapi tetap ada perkembangan. Tetap ada. Tidak apa-apa, bagus Bu Rita. Nanti perkembangan itu secara bertahap. Mungkin saat ini sedikit. Nah, nanti Bu Rita mungkin ada usaha-usaha yang lain, itu bisa akan bertambah lagi, gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk yang program kedua, karena ini Bu Rita baru terfikirkan saat ini, berarti nanti Bu Rita akan melaksanakannya setelah ini, begitu ya Iya, Bu Rita ya. betul. Nah, berarti rencana aksi yang akan Bu Rita laksanakan apa? Ya, saya akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah tentunya Bu Kris ya. Saya akan mengusulkan, kemudian saya akan berkoordinasi dengan teman-teman saya, dan kemudian saya akan melaksanakan program tersebut. Ya, berarti nanti yang pertama kali akan Bu Rita laksanakan adalah koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Itu kapan Bu Rita akan Bu Rita laksanakan? Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah besok Bu Kris, lebih cepat lebih baik ya Bu Kris. Ya, saya doakan semoga koordinasinya lancar ya Bu Rita. Ya, amin. Jadi hari ini Bu Rita sudah menyampaikan bahwa Bu Rita memiliki permasalahan mengenai kata-kata peserta didik Bu Rita yang sering menggunakan kata-kata kotor gitu dan kurang sopan ya. Iya. Kemudian Bu Rita juga sudah melaksanakan keyakinan kelas. Iya, betul. Bu Rita juga punya ide baru, program baru ya yang akan Bu Rita mulai laksanakan besok. Iya. Nah, komitmen Bu Rita terhadap tadi permasalahan awal Bu Rita ingin merubah kebiasaan anak-anak dari yang berkata-kata kotor menjadi berkata-kata yang lebih baik. Itu komitmen Bu Rita apa? Saya menginginkan anak-anak berbicara lebih sopan, terutama dengan orang yang lebih tua. Nah, itu di kelas terlebih dahulu Bu Kris ya, terutama anak-anak kepada saya bisa membedakan ketika berbicara dengan saya, berbicara dengan temannya, atau berbicara dengan adik kelasnya, terutama itu dulu. Setelah itu lebih sangat saya inginkan jika itu bisa diterapkan di setiap harinya, di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakat, itu sudah sangat bagus. Ya, berarti komitmen Bu Rita adalah melakukan pembiasaan-pembiasaan supaya anak-anak itu bisa lebih baik dalam berkata-kata. Iya, betul. Ya, Bu Rita, tadi Bu Rita sudah sampaikan rencana-rencana yang akan Bu Rita laksanakan, dan Bu Rita juga sudah berkomitmen. Sebenarnya Bu Rita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Rita. Iya. Ya, kira-kira Bu Rita, siapa yang akan membantu Bu Rita untuk melancarkan setiap rencana-rencana yang Bu Rita buat? Tentunya saya akan dibantu oleh teman-teman saya, teman rekan sejawat saya, kemudian dan seluruh elemen yang ada di sekolah saya, yaitu dari siswa saya sendiri, dari guru-guru, atau dari PPSD maupun ibu-ibu kantin. Oh, begitu ya Bu Rita. Ya. Saya doakan semoga setiap rencana Bu Rita, komitmen Bu Rita itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Rita? Alhamdulillah sudah sedikit lega Bu Kris ya. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi yang sempat saya galau ya. Ya. Saya juga senang kalau Bu Rita merasa terbantu dengan proses coaching hari ini yang Bu Rita ya. Iya. Hari ini saya cukupkan Bu Rita, nanti kita bertemu di minggu selanjutnya ya untuk menyampaikan perkembangan apa yang sudah Bu Rita capai dalam 1 minggu. Ya, terima kasih Bu Kris sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga Bu Kris diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga Bu Rita. Bu Rita mau belajar untuk terus berkembang gitu ya Bu Rita. Saya cukupkan hari ini ya Bu Rita ya. Ya,
Ya, selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Kris. Perasaannya setelah melakukan proses kucing dengan Bu Rita? Ya, saya merasa senang Bu Lina karena tadi Bu Rita menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Rita merasa terbantu begitu. Oke, apa sih yang sudah Bu Kris lakukan tadi pada saat proses percakapan kucing sehingga tadi Bu Kris di awal sudah menyampaikan bahwa yang ingin dikembangkan oleh Bu Kris itu adalah bagaimana bisa mendengarkan secara lebih aktif. Kira-kira apa sih yang sudah Bu Rita lakukan tadi selama percakapan dengan Bu Kris? Tadi ketika percakapan kucing saya sudah melaksanakannya dengan alur dikta Bu. Kemudian saya juga sudah mencoba mendengarkan secara aktif. Saya menghindari judgement, asumsi-asumsi dan asosiasi, dan Bu Rita juga sudah menyampaikan bagaimana pendapat-pendapatnya, bagaimana yang ia pikirkan, pemikiran-pemikirannya. Ternyata idenya Bu Rita itu juga banyak, dan Bu Rita juga menemukan program baru dari permasalahannya tadi. Oke, berdasarkan hasil dari catatan saya tadi selama Bu Kris dan Bu Rita melakukan percakapan kucing di sini sudah bagus sekali ya Bu. Apa yang sudah dilakukan sama Bu Kris terkait dengan kompetensi mendengarkan secara aktif, yaitu di mana Bu Kris sudah menghindari judgement, kemudian Bu Kris sudah melontarkan kalimat-kalimat yang bukan asumsi ataupun asosiasi seperti itu, dan juga Bu Kris di sini sudah bisa mengambil kata kunci, sehingga dari kata kunci itu Bu Kris bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga Kuci di sini bisa menggali potensinya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya sendiri. Ya, mungkin untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Kris kembangkan terkait dengan percakapan kucing ini? Ya, yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara mendengarkan dengan rasa, Bu. Saya ingin pelajari berjalan kata begitu, Bu. Oke, jadi ada satu kompetensi lagi yang ingin dikembangkan, itu ya harapannya di sini bisa menjadi lebih baik untuk percakapan kucing yang akan dilakukan setelah ini. Ya, mungkin itu saja Bu Kris yang perlu kita selesaikan hari ini untuk proses kucing hari ini. Semoga nantinya ke depannya ketika Bu Kris melakukan kucing lagi bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih juga Bu Ya, Lina atas selamat undangannya. sore.